Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud adalah salah satu ibadah yang ada di dalam agama Islam. Ibadah salat ini dilakukan pada malam hari dan harus tidur terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat salat tahajud menjadi ibadah yang cukup berat untuk dilakukan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan banyak hal bagi hamba-hambanya yang rutin melakukan sholat tahajud. Namun sholat tahajud juga harus dilakukan dengan benar, tidak boleh sembarang waktu. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Mengenai waktu terbaik melakukan sholat tahajud, selain itu akan dijelaskan pula bagaimana keutamaan-keutamaannya. Jam terbaik sholat tahajud: yang pertama, sepertiga malam pertama. Salah satu jam terbaik untuk melakukan salat tahajud adalah pada sepertiga malam pertama. Waktu salat tahajud pertama dapat dilakukan pada waktu setelah salat Isya. Batas pada waktu pertama sekitar sampai pukul 22. Seorang muslim yang ingin salat tahajud tiba bisa langsung melaksanakan salat tahajud setelah salat Isya. Harus tetap tidur terlebih dahulu sebelum sholat tahajud. Yang kedua, sepertiga malam kedua. Waktu kedua untuk melakukan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam kedua. Waktu ini sekitar pukul 22 sampai dini hari, tepatnya pada pukul 1. Dibandingkan dengan waktu sepertiga malam pertama, waktu ini terbilang lebih utama. Pasalnya waktu sepertiga pada malam kedua ini dipercaya memiliki fadilah dan banyak keistimewaannya tersendiri. Pada waktu sepertiga malam kedua banyak orang yang terlelap tidur. Maka dari itu ibadah sholat tahajud ini adalah ibadah yang cukup berat. Umat muslim yang ingin melaksanakan sholat tahajud dianjurkan untuk bangun pada waktu utama. Hal itu dipercaya lebih mendapatkan keutamaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, terdapat penjelasan mengenai sholat tahajud. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang bangun sholat malam dan membaca 10 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang-orang lalai. Barang siapa yang bangun sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia akan dicatat sebagai orang-orang yang tunduk. Dan barang siapa yang bangun sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka dia akan dicatat sebagai mukantirin, orang-orang yang mendapat pahala berlipat-lipat tak terhingga. Kemudian yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Waktu ketiga yang bisa dipakai untuk sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir. Waktu sepertiga malam terakhir dimulai pada pukul 1 sampai sebelum masuknya waktu subuh. Di antara ketiga waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud, pada waktu sepertiga malam terakhirlah yang paling utama. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling baik untuk melakukan ibadah. Pada waktu inilah dipercaya menjadi waktu yang mustajab, terlebih ketika ingin memanjatkan doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu sepertiga malam terakhir ini, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Kemudian keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah amalan yang sangat baik untuk dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maka dari itu ibadah sholat tahajud memiliki banyak manfaat serta keutamaan bagi siapa saja yang menjalankannya. Berikut adalah keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, mendapat tempat terpuji dan mulia.
Salah satu keutamaan sholat tahajud adalah ditempatkan pada tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkat umatnya ke tempat-tempat terpuji. Hal itu dijanjikan kepada umat muslim yang tekun dan ikhlas ketika melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud yang dilakukan dengan ikhlas dan tekun serta untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa banyak manfaat. Yang kedua, doanya dikabulkan. Keutamaan berikutnya karena melaksanakan sholat tahajud adalah dapat terkabulnya doa-doa yang sedang dipanjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa dari seorang muslim yang ahli sholat tahajud atau rutin melakukan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan hal ini di dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam hari ada suatu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Jabir. Yang ketiga, menghapus dosa dan kesalahan. Tidak hanya mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan, sholat tahajud juga memiliki keutamaan lain. Keutamaan tersebut adalah sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bentuk takarrub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat Tirmizi dari Umamah Al-Bahili. Yang keempat, menjadi seorang ahli zikir. Seorang muslim yang rutin melaksanakan sholat tahajud akan menjadi seorang ahli zikir. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang yang bangun pada malam hari, kemudian membangunkan anggota keluarganya yang lain, dan melaksanakan 2 rakaat akan mendapat suatu balasan yang baik. Mereka akan dimasukkan di dalam golongan perempuan dan laki-laki yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima, menjadi rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang rutin melakukan sholat tahajud akan memiliki sifat yang selalu rendah hati serta bersahabat. Rendah hati tersebut dipancarkan melalui ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, jembatan menuju surga. Sholat tahajud juga merupakan jembatan menuju pintu masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah janji kepada hambanya. Janji tersebut diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan neraka sebagai hukuman untuk hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada hamba-hambanya cara untuk menuju surga. Salah satunya adalah dengan menunaikan ibadah sholat tahajud secara rutin. Keutamaan sholat tahajud berikutnya yakni bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan dan sholatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, membantu di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Ayat di atas menjelaskan bahwa sholat tahajud memiliki keutamaan yang sangat besar.
Salah satunya adalah dapat menjadikan amalan yang membantu di hari akhirat kelak. Kemudian doa sholat tahajud penting diketahui umat muslim yang ingin melaksanakannya. Doa sholat tahajud dibaca pada saat setelah melaksanakan sholat sunnah tersebut. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur. Waktu pelaksanaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama dimulai dari pukul 19 sampai dengan pukul 22. Yang kedua, sholat ini dilakukan mulai dari pukul 22 hingga 1 dini hari. Kemudian yang terakhir dimulai dari pukul 1 hingga memasuki waktu sholat subuh. Waktu ini merupakan waktu yang utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu dengan membaca Al-Quran di dalamnya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu pada tempat yang terpuji. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat tahajud, dia seringkali memanjatkan doa. Diketahui doa tersebut berisi sebuah pujian, pengakuan, dan juga permohonan ampun. Doa sholat tahajud ini adalah Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wadukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika kashamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihim minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau penegak langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firman-Mu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai, hanya kepadamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Itulah bacaan doa sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.